Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan dan atas segala kenikmatan hidup yang kita rasakan. Mudah-mudahan ingatan kita terhadap semua karunia, semua nikmat, semua rezeki akan membuat kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan itu semua kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita dari waktu ke waktu semakin halus dengan bertambahnya usia kita. Kemudian serta salam kepada kedua dan uswasana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pembahasan kita pada malam ini tentang pendidikan anak. Satu hal yang sangat luar biasa ditanamkan Islam pertama kali ketika berkaitan dengan pendidikan anak adalah hadis yang sampai kepada kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi ternyata standar kebaikan itu dalam Islam bukan hanya dilihat dari bagaimana sholat kita, bukan hanya dilihat dari bagaimana puasa kita, bukan hanya dilihat bagaimana kemudian ibadah-ibadah kita. Akan tetapi standar kebaikan itu juga dilihat bagaimana cara kita dengan keluarga. Kalau seorang suami bagaimana perlakuannya kepada sang istrinya, kalau seorang istri bagaimana kelakuannya kepada suaminya, kalau ayah dan ibu bagaimana sikap mereka terhadap anak-anak mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita tidak pernah bisa memisahkan Islam itu dari lingkungan sosial kita. Kita tidak akan pernah bisa mengatakan Islam itu hanya di masjid dan mushola saja ketika kita sedang beribadah. Tidak. Ketika kita berada di rumah tangga, ada nilai-nilai Islam yang diajarkan kepada kita oleh agama, oleh Islam ini kepada kita, sehingga kemudian akan membuat kita dapat melakukan dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penghujungnya adalah wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan Hasan dan Husain, ya, Hasan dan Husain itu sama dengan anak-anak kita, umur 2, 3, 4 tahun. Ya, nampak Nabi sedang sujudnya nyuracak dulu. Naik Hasan dan Husain ini ke punggung Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian lama Rasulullah SAW sujud, sehingga para sahabat heran dan bertanya, kenapa lama kali sujud? Ya, kok lama sujud imam tadi apa itu mungkin mendoa ubah mengenai imam itu. Tapi para sahabat tidak. Setelah selesai Rasul kemudian menerangkan, tadi cucuku naik ke atas punggungku sehingga aku tidak ingin mengganggu mereka. Lah turunnya dari punggung, baru kemudian Nabi Muhammad SAW duduk di antara dua sujud. Jangan diragui anak-anak ketika naik ke atas punggung. Maka buat saya cobalah tahan agak sebentar, sebab kenapa? Anak-anak sedang menikmati kudanya. Batu kecil dulu di Ustaz, karena Rasul pernah mengatakan sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua, dan sebaik-baik kuda adalah kuda yang kalian tunggangi. Ketika Hasan dan Husain naik ke atas punggung Nabi, Nabi mengatakan
sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua. Sebab kenapa? Nggak ada orang bisa meracak punggung Nabi kecuali cucu Nabi Muhammad. Ya. Dan sebaik-baik kuda adalah kuda yang kalian tunggangi, karena Nabi yang ditunggangi deh cucu beliau. Artinya apa? Berlemah lembutlah kita dengan anak-anak dan cucu. Sebab kenapa? Karena kebahagiaan kita ada bersama mereka. Aku sebanyak itu lagi yang nenekmu. Nenek kalau pimba pisah di cucu tak kena tahu. Iya tahu. Kalau dia capek di rumah. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Pertama, penekanan dalam pendidikan anak dalam Islam adalah fokus pada kejujuran. Islam sangat mengajarkan kepada kita orang tua agar menanamkan nilai kejujuran dalam anak. Sebab kenapa? Rasul pernah mengingatkan kepada kita, orang mukmin itu bisa saja penakut, tapi masih ada iman. Orang mukmin itu susah membalik, masih ada iman. Tapi orang mukmin tidak akan pernah bisa berbohong. Karena antara bohong dengan iman itu tidak pernah bisa wujud dalam satu orang. Kalau kita mengaku iman, maka yakinlah kita tidak akan pernah bisa berbohong. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kita akan dapati bagaimana orang-orang dahulu mendidik anak-anak mereka dengan nilai kejujuran. Maka ini juga yang perlu kita wariskan kepada anak. Sebab kenapa? Kalau zaman dunia sekarang Bapak Ibu, ya, pilar keberhasilan itu yang pertama itu adalah kredibilitas. Menurut penelitian, bahwasanya yang membuat orang berhasil itu adalah kredibilitas. Apa kata kuncinya? Jujur. Bisa dipercaya kalau bisnis di orang itu. Bisa dipercaya kalau ada taruh dan taruh ke orang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lihatlah dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan mendapati kita bisa percaya kepada orang yang jujur, namun kita agak susah percaya kepada orang yang biasa bohong. Maka lihatlah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, maka gelar beliau adalah Al-Amin. Apapun ditaruh orang Quraisy ke Nabi Muhammad SAW pasti akan dijalur oleh Nabi. Dan tak pernah didapati Nabi itu berbohong. Maka ketika pernah terjadi di kota Mekah banjir besar, sampai-sampai Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya karena air yang sangat tinggi, sehingga kemudian Hajar Aswad itu tidak berada di tempatnya. Sehingga bertengkarlah 4 kabilah besar Quraisy pada waktu itu, sianan kemalataan Hajar Aswad itu ditampilnya balian. Sehingga ketika Nabi Muhammad pada waktu itu sepakatlah orang Quraisy, ya, kita akan meminta keputusan kepada orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Semua kemudian melihat ke arah pintu, dan yang datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menjadi nabi, apa kata orang Quraisy? Radina bil amin, radina bil amin. Kami redha dengan keputusan Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah Bapak Ibu, anak-anak yang dibiasakan jujur dari kecilnya, mereka akan siap mempertahankan kejujuran walau apapun yang mereka hadapi ke depannya. Dulu pernah bercerita waktu sebuah Bapak Ibu, ada mahasiswi Indonesia yang kuliah di Eropa, lalu mendapati sistem transportasi di Eropa itu ada titik jemaahnya, karena tidak ada kondekturnya dong. Nah, dia udah minta itu loh. Ini ada kartu saja. Nyuakai supaya kartu ku ada tali, tapi tidak ada isinya loh. Maka berbaik. Ya, selama 3 tahun berada di Eropa, hanya 4 kali ketahuan. Ya, anggaplah Bapak Ibu, 1 pound sterling itu ketika berbuka Inggris 20.000. Ya, kalau sehari saja perlu 2 pound sterling, selama 3 tahun lah baru untung atau bayar lebih. Tapi ternyata tidak. Ketika beliau tamat di kampus dengan nilai yang sangat bagus, setiap mendaftar ke semua perusahaan yang ada ditolak, sampai 6 kali ditolak. Sampai dia tidak tahan, kenapa dia ditolak? Padahal nilainya tinggi, bagus, nilai akademiknya bagus, orangnya pintar. Ya,
sehingga dia temui HRD-nya. Apa kata HRD-nya? Ya, kami mendapati ada 4 kali engkau tidak membayar uang transportasi bis. Biasalah orang Indonesia punya alasan. Yang pertama mau nak tahu, nak kedua, dan seterusnya. Tapi dibaca, yang diketahui cuma 4 kali, tapi kami tidak tahu lebih banyak daripada itu. Sistem kami mudah diretas oleh orang pandai. Kalau dia tidak jujur, maka kami tidak mau mempercayakan perusahaan kami kepada orang-orang yang tidak pandai menjaga kejujurannya. Kalau dalam dunia saja orang ingin berinteraksi dengan orang jujur, tentu dalam masalah akhirat tentu juga lebih daripada itu. Maka ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, fokus kepada pengayoman anak. Suatu ketika seorang pemuda, dan hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, izin li fi zina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ko ado kemanakan datang ke mama kini bapak, ya. Ko ado anak datang ke orang tua, ko ado mahasiswa datang ke dosen, lalu mengisian kata-kata itu, kira-kira anak ada pena. Lampang aja lampang, tapi lihat curang, ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, terbayang oleh kita lajale zina itu diharamkan, ternyata dia minta izin berzina. Tapi apakah marah Rasulullah SAW? Tidak. Dan ini Bapak Ibu sangat perlu kalau kita berhadapan dengan anak-anak kita SMP ke atas. Ketika anak-anak ingin diakui keberadaannya, maka biasanya dia kadang-kadang membuat sesuatu yang dipertanyakan oleh orang tua. Maka ajaklah anak dialog, maka itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak juga yang Nabi selesai. Aku cik Nabi ke pemuda tadi, apakah engkau mempunyai seorang ibu? Ada ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW lagi, apakah engkau ingin ibumu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah, kalau ada yang melakukannya, aku bunuhnya. Pertanyaan kedua, apakah engkau mempunyai adik atau kakak perempuan? Ada ya Rasulullah. Apakah engkau ingin adik kakakmu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah, kalau ada yang melakukannya, aku bunuhnya. Yang ketiga, apakah engkau mempunyai bibi? Ada ya Rasulullah. Apakah engkau ingin bibi dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Kalau ada yang melakukannya, aku bunuhnya. Setelah dibawa dialog ini, maka kemudian Rasulullah memahamkan sang pemuda, sebagaimana engkau tidak ingin keluargamu diperlakukan seperti itu, maka orang lain juga tidak ingin keluarga mereka diperlakukan seperti itu. Dua konsepnya. Tahuan pemuda tadi, tak hanya kok dilarang, di samping ada larangan agama. Inyo saja tidak ingin keluarga diperlakukan seperti itu, orang lain juga sama. Lalu apa yang dilakukan oleh sang pemuda yang kadang-kadang, apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang kadang-kadang terlupakan oleh kita orang tua? Apa itu? Diletakkan tangannya oleh Rasulullah di dada sang pemuda. Mau biar kan lu biar steknya. Diletakkan tangannya di dada sang pemuda sambil berdoa, Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah sucikanlah hatinya, mampukanlah dia untuk menjaga hawa nafsunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa kata sang pemuda? Demi Allah, ketika tadi aku masuk majlisnya Rasulullah SAW, tidak ada yang paling aku sukai melainkan zina. Tapi ketika aku keluar dari majlisnya Rasulullah SAW setelah dialog dengan Nabi, tidak ada yang paling aku benci di dunia ini melainkan zina. Hanya dalam waktu sebentar Rasulullah SAW mampu merubah persepsi sang pemuda dan sikap salah dari pemuda tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ajaklah anak-anak kalaulah remaja, ajak dialog. Bahwa kau dilakukan tadi, supaya kau keluar dari pengampunan tersebut. Setelah itu bimbinglah dia ke arah yang tepat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibu punya perasaan yang dominan. Jangan pernah lupakan ayah punya ketegasan. Dan ini mesti seiring. Sebab kenapa? Kalau anak-anak kehilangan figur ayah waktu kecilnya, maka dikhawatirkan ada dampak ketika mereka dewasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah punya banyak interaksi dengan orang-orang yang punya penyakit, karena dua di kampus ada penelitian tentang gay. Di antara penyebab anak-anak dewasa gay itu ketika waktu kecil mereka kehilangan figur ayah.
Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, tanamkanlah kepada anak sifat pengayoman, sebab anak-anak perlu kita orang tuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini poin yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tahun 2006 Ambo pulang ke Indonesia ya sejak 93 merantau menuntut ilmu sampai 2006 pulang. Pas 2006 itu aku dapat cerita tentang seorang anak kelas 4 SD di sebuah SDIT yang ada di Padang. Tidak usah gue nak punya bapak ini. Singkat cerita, anak ini kelas 4 SD disuruh oleh ayahnya untuk makan malam. Anggaplah nama anak itu Fitri makan malam dah lain. Anak pun tahu ayah tak sholat. Jadi bagaimanapun kita ayah dan ibu bapak ibu sekalian dirahmati Allah, pasti kita ingin anak-anak kita jauh lebih baik daripada kita. Tidak? Kenapa? Iya. Ya. Kalau kita orang tua pasti menginginkan anak-anak kita jauh lebih baik dari kita. Contohnya kita tamat SMA, kuliah S1, pasti kita berharap anak kita jauh lebih baik daripada kita. Penghasilan kita sebegini, kita berharap anak kita jauh lebih daripada kita. Itu biasanya orang tua. Maka begitu juga sang ayah, walaupun dia tidak sholat, tapi dia menginginkan anaknya lebih saleh daripada itu. Tapi ingatlah luar biasanya, anak ini karena dididik dengan didikan luar biasa, apa yang dilakukannya? Ketika disuruh untuk makan malam, apa yang dikatakan ke sang anak? Ya, Fitri dan makan kecuali setelah melihat ayah sholat maghrib. Tidak boleh masuk itu. Ya, tapi nyukaitkan yang permintaan ayahnya dengan permintaannya. Dia tak masuk pertama ayahku sholat. Lalu kemudian malam lagi. Nah, lalu lalai. Kecil anakku Fitri dan lalu kecuali setelah melihat ayah sholat isya. Tak masuk ayahku cari 2 hari, 3 hari, seminggu. Sudah kita biasa tak lapis-lapis sholat. Maka kita lihat penanaman nilai ini kepada anak satu hal yang sangat diutamakan. Sebab kenapa? Anak itu belajar sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau yang diajarkan itu adalah akhlak, kalau yang diajarkan itu adalah ibadah, maka dia akan mendapatkan nilai ibadah dan akhlak dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lagi-lagi saya teringat dengan sebuah kisah yang saya dapati tahun 96 atau 97. Ketika aku sedang duduk di Masjidil Haram, Bapak Ibu di tinggi dulu, karena makaf tempat tawaf di bawah itu panas, aku duduk di tinggi dulu. Ketika sedang duduk itu ada seorang bapak-bapak, aku yakin orang Afghanistan mencari bentuk tubuhnya, tapi karena aku tidak pandai bahasa Urdu, tidak bertanya. Ya, aku carinya saya di atas punggungnya ada seorang wanita. Apa umur sekitar 60 tahunan, nampak mencari bentuk tubuhnya. Di punggungnya ada seorang wanita, aku yakin itu ibunya karena jauh lebih tua daripada beliau. So kalau istri tidak mungkin satu untuk anak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kok dibanding dia jauh pada waktu itu, aku mungkin umur 21 atau 22 tahun pada waktu itu, dia mungkin 60 tahun. Kok aku dah disuruh untuk menggendong orang di atas punggung lalu tawaf 7 kali, semakin jauh dari Ka'bah, semakin jauh putarannya. Mungkin sekali putar ada 1,5 kilo karena jauh dari Ka'bah. Kali 7 putaran 3,5 kilo. Mungkin aku tidak terlalu untuk Bapak Ibu, padahal aku mesti dulu. Tapi aku yakin apa tu kue bukan karena tenaga, tapi karena sayangnya kau orang tua. Ini poin keempat Bapak Ibu. Didik anak kita untuk pandai berbakti kepada kedua orang tuanya, dan yakinlah tidak akan pernah anak bisa berbakti kecuali dengan agama. Ya, tidak akan pernah anak bisa berbakti kecuali nilai agama yang ditanamkan kepadanya, sehingga dia nanti akan mendahulukan orang tuanya dibandingkan dengan yang lainnya. Maka ini menjadi fokus pendidikan kita terhadap anak-anak. Oleh karenanya orang tua bagaimanapun sayangnya kepada anak, jangan sampai tidak berani untuk menegur anak. Sayang mulia tapi pada tampaknya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jangan sampai anak bersikap seperti tuan dan raja di rumah, sementara orang tua dengan sayang dan cintanya melakukan apapun yang bukan anak. Ajarlah anak-anak untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua.
Sebab kenapa? Tidak ada yang kita inginkan dari anak-anak kita kecuali bakti yang diberikan kepada kita orang tuanya. Maka kita akan dapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kisah-kisah yang luar biasa bagaimana anak berbakti pada orang tua. Contohnya Bapak Ibu, kalau lagi di umur 50, 60 Bapak Ibu, tarasudewa. Ya, tarasudewa bagaimana anak-anak itu bersikap pada orang tua. Kata Rasulullah SAW, ya, ma li'abdil mu'min jazaa'un. Tidak ada balasan bagi seorang mukmin ketika dia mendapati kedua orang tuanya pada usia tua, ya, atau salah satu daripada keduanya, kecuali balasannya adalah surga. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Pak Ustaz, ambo punya ibu, anak dulu Pak Ustaz, salah sih cara jawab dari, ya, setiap melakukan itu karena bela orang tua, Pak, orang tua, nyobanya termasuk ketika. Maka kita sebagai anak yang bersabar, yang kita harapkan hanya keriduan Allah. Kok panik banyak paniklah, tapi tahu Allah itu kepada kita, maka kita akan menjaga ayah bunda kita yang telah menyerahkan semua cinta dan sayangnya kepada kita anak-anaknya. Maka ini poin yang keempat, bagaimana fokus kita dalam mendidik anak adalah menjadikan anak-anak berbakti kepada kita orang tuanya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kelima, fokus pendidikan dalam Islam itu adalah menekankan kepada tanggung jawab, ya, menekankan kepada tanggung jawab. Kalaupun kita orang tua tidak dilihat oleh orang lain di rumah, ba'a perlakuan wakana, ba'a perlakuan waka istri ataupun suami, tapi ingatlah Allah Maha Tahu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka kalau kita tahu kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita akan berusaha yang terbaik supaya kita mampu untuk melewati nanti pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat memberikan anaknya sesuatu, apa kata Rasulullah SAW? Apakah semua anakmu engkau perlakukan sama? Apa kata sahabat? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apapun yang dilakukan kepada anak kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang luar biasa dalam Islam Bapak Ibu. Allah tidak khawatir orang lain yang melihat, tapi wa khawatir Allah yang Maha Tahu. Terakhir, di antara yang diajarkan oleh Islam itu adalah mengajarkan kasih sayang. Anak-anak kalau masuk TK Islam biasanya di antara hadis yang dihafalnya adalah man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pandai menyayang, dia tidak akan disayang. Cobalah tanyakan anak TK, bapak ibu yang TK Islam, hadis itu biasanya diapa ya anak itu. Ya, jadi kalau misalnya orang tua berang membawa hadis itu, man la yarham la yurham. Kalau ibu tidak pandai sayang, tidak sayang ke ibu nanti. Maksudnya apa Bapak Ibu? Islam mengajarkan untuk kita pandai saling menyayangi dan ajarkanlah kepada anak sesama mereka untuk bisa mengalah karena sayang. Jangan sampai anak bungsu taringan mana, walaupun anak bungsu Bapak Ibu ya, jangan sampai anak bungsu taringan mana. Sebab kenapa? Lah gadang nanti mesti ada yang mengalah. Kadang-kadang menggadang mengalah, kadang-kadang mangkete mengalah. Ya, aku buat ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Dia aku gadang nanti pulang aku membawa makanan. Ama anak aku orang, ya. Nah paling kadang suku soto, nah kedua suku sate, dan ketiga pecel ayam, nah kape yang minta. Kita bawa kape-kapenya. Tapi kau contoh Bapak Ibu, jangan bawa ke rumah bu. Ya kalau bu dapat datang, tak usah bawa. Contoh saja kita. Ketika kau datang dengan kesenangan masing-masing, ternyata yang paling ketek rumput tetangga aku lebih rancak dari rumput awal. Ya. Makanan yang dibawa untuk abang tadi nampak dengan soto lebih lama, walaupun sebelumnya suka yang ketaki, ya, fried chicken yang ada banyak menjual-jual ini Bapak Ibu, biasanya suka itu, tapi mencari abang yang makan soto, rasukan lama, batangkan jual abang, awak dan membawa kiri-kiri anak rasul, sandia.
De gara-gara makanan saja teh batang ganak jadinya. Kecil orang Minang lo, lah dulu makuka seso. Ku tahu semua itu ancaan di bawah mana tadi, damai negara ini. Tapi tidak terjadi Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita bertengkar hanya karena masalah makanan, maka kita orang tua pasti sedih. Dan yakinlah Bapak Ibu, kalau kita sudah besar lalu bertengkar karena masalah pusako, baik pusako tinggi, pusako rendah, ataupun sesuatu yang lain, yakinlah orang tua kita juga sedih. Sebagaimana orang tua sedih anak-anak bertengkar hanya karena masalah sepele, maka yakinlah orang tua kita juga bersedih kalau kita adik-beradik juga bertengkar masalah sepele. Orang Minang dahulu ketika mulai anak gadis sanang banget di adu penerus. Kalau lain nak bujang tanpa sanang adu nak kemanjago adik-adiknya juga kami. Betul tak Bapak Ibu? Maka jadilah laki-laki Minang sejati. Ketika adik-beradik bertengkar, jadilah sebagai pemayung. Mereka bagaimana mereka kemudian rapat satu sama lainnya, karena itu yang diharapkan dari nenek mama yang ada. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kok mengalah salah seorang? Kok contoh tadi menggadang kemudian mengalah? Kok adiknya contoh mengalah suatu tahun dia ketaki langsung semuanya untuk adik ada berada damai negara ini. Ada antara saudara Bapak Ibu? Tidak ada adik. Kok dicium anak paling gadang tu cium muka sina, ya? Dia mengalah damai negara. Maka begitu juga kita. Adik-beradik ketika bertengkar, walaupun kecil orang Minang, cabai-cabai dua-duanya, tapi tetap saja luka itu ada. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hubungan yang paling dekat itu hubungan darah. Ya, kalau dulu kecilnya dalam film darah itu kental jenderal, aku berakhir maksudnya Bapak Ibu. Yang maksudnya dalam hubungan darah adik-beradik itu tidak akan bisa tergantikan orang lain. Ambo punya sahabat 10, paling 10 itu bisa bercari 10 orang lain. Tapi ambo punya keluarga hanya bertiga adik-beradik, palingnya bertiga itu tidak bisa bercari orang lain. Sebab kenapa? Kecuali orang tua lain anak baru. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah hubungan yang rapat di antara kita. Maka ajarkanlah dari awal, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pandai menyayang, dia tidak akan disayang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah, mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.